Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, peserta kegiatan pendampingan perencanaan berbasis data untuk semua satuan pendidikan yang ada di Kecamatan Parung, yang pesertanya yaitu terdiri dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Bendahara BOSP, dan Bapak Ibu Operator Sekolah. Untuk itu, marilah bersama-sama Bapak Ibu kita awali kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengecek dulu apakah Bu Ois Farida dan Bu Sani sudah bergabung. Jadi kalau saya pantau di sini beliau-beliau belum bergabung. Untuk itu Bapak Ibu kita lanjutkan saja ya. Yang pertama saya harus matikan dulu atau nonaktifkan dulu kamera ya, agar nanti paparan itu bisa lebih jelas. Sudah kelihatan atau belum Bapak Ibu? Sudah muncul atau belum ini? Sudah Pak. Sudah ya Bu ya, Alhamdulillah. Nah baik Bapak dan Ibu semuanya. Jadi mengapa hari ini kita perlu melakukan kegiatan pendampingan perencanaan berbasis data atau PBD? Karena dengan melaksanakan perencanaan berbasis data itu berarti kita sudah melaksanakan apa ya yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek ya sebagai program prioritas ya, salah satunya yaitu perencanaan berbasis data. Nah, perencanaan berbasis data atau PBD ini bertujuan untuk apa? Nah, perencanaan berbasis data ini adalah dilakukan oleh masing-masing sekolah agar seluruh ya seluruh program dan rencana sekolah itu memiliki dasar yang jelas gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika nanti kita semua di sekolah ya harus merencanakan dan menganggarkan ya semua kegiatan-kegiatan di sekolah, itu harus berdasarkan ya data, jadi gitu ya. Jadi datanya data yang mana? Datanya adalah data yang direkomendasikan ke masing-masing satuan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Ristek, dan Kebudayaan. Jadi dengan melaksanakan PBD ini nanti ya pada akhirnya hasil daripada perencanaan berbasis data ini kita tuangkan di dalam RKAS yang direalisasikan atau dianggarkan pada ARKAS itu Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti ya menyusun rencana anggaran belanja sekolah itu di ARKAS ya, jadi kita harus melalui dulu tahapan PBD gitu. Mengapa harus PBD? Karena dengan PBD itu berarti kita melaksanakan amanat dari pemerintah. Karena masing-masing sekolah itu ya diberi rekomendasi, masing-masing sekolah berbeda-beda rekomendasinya. Nah, rekomendasinya dari mana? Rekomendasi itu tertuang di dalam rapor pendidikan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan ada program prioritas Kemendikbudristek yang harus ya diimplementasikan di setiap satuan pendidikan atau sekolah. Seperti ini yang saya tampilkan
Sekali lagi Bapak Ibu, apakah ini sudah tampil di layar Bapak Ibu? Oh, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, yang dimaksud dengan program prioritas tadi salah satunya ini adalah kita pertama kemarin sudah mengakses rapor pendidikan semua, kemudian sudah melakukan eksplorasi dan unduh rapor PBD-nya ini. Cuma memang di kecamatan kita itu alhamdulillah semua sudah mengakses 100% ya, setelah saya cek di dashboardnya. Kemudian yang mengunduh atau mendownload juga sudah 100%, hanya memang masih ada 3 sekolah lagi ya, 3 sekolah lagi yang belum menyelesaikan eksplorasinya gitu. Jadi alhamdulillah dengan 100% mengakses dan mendownload ini berarti nanti ya RKAS yang dilaporkan di aplikasi Arkas bisa dikatakan sudah memiliki dasar, yaitu sudah memiliki tahapan penyusunannya dimulai dari PBD. Jadi ketika sekolah belum mengakses ya, kemudian mengeksplorasi dan mengunduh rapor pendidikan, rapor PBD-nya, maka sekolah yang sudah menyusun RKAS bisa dikatakan RKAS-nya itu tidak memiliki dasar, karena apa? Prinsip penyusunan RKAS Bapak Ibu harus ya, ini harus berdasarkan ya kebutuhan gitu. Sampai di sini jelas Bapak Ibu semua? Bapak Ibu? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oh iya, jadi ulangi sekali lagi. Jadi prinsip penyusunan RKAS sampai dengan Bapak Ibu ya di sekolah semua itu menuangkannya di dalam Arkas, itu wajib hukumnya berdasarkan kebutuhan, karena ini yang dialokasikan anggarannya adalah dana dari uang negara. Jadi kita harus betul-betul bertanggung jawab mengelola keuangan negara ini yang diberikan kepada sekolah, baik itu perencanaannya sampai dengan penggunaannya dan pelaporannya. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika ya di awal kita nanti mulai bulan Januari ya, mulai Desember ini kan sudah mulai anggaran baru nih, Januari ya. Tentunya itu sudah harus selesai ya penyusunan rencana anggarannya. Nah, ketika rencana anggaran itu sudah disusun dan sudah jadi, nah dari mana dasarnya? Dasarnya adalah sekali lagi dari ya kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi di sekolah. Dari mana? Dari ya pembiayaannya adalah dari uang yang diterima oleh sekolah, yaitu dana BOSP. Jadi ketika ya kebutuhan itu ada ya, maka dana itu bisa digunakan untuk dialokasikan ya, dianggarkan, diprogramkan kegiatan-kegiatannya. Gitu Bapak Ibu. Nah, yang dikatakan kebutuhan itu yang mana? Kebutuhan itu adalah kebutuhan yang memiliki dasar. Kebutuhan yang memiliki dasar adalah kebutuhan-kebutuhan di sekolah yang direkomendasi oleh Kementerian Pendidikan, Ristek, ya, dan Kebudayaan. Itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ada 5 program prioritas ya, Kemendikbudristek ya. Ini program-program yang transformasi yang harus dicapai oleh semua sekolah atau satuan pendidikan. Yang pertama ini ya, ini dari mana dulu mulainya ya. Ini terjadinya transformasi pendidikan di masing-masing sekolah ini terdiri dari 5 indikator ya. Ini transformasi ya.
Yang pertama ya, kalau kita mulai dari sini ya, tumbuh kembangnya murid. Ini satuan pendidikan ini berpihak kepada tumbuh kembangnya murid. Kedua, satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Ya, kalau kita mulai dari sini. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Ini yang ada di rapor pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif, ya, menerima berbagai bentuk keragaman. Nah, yang kelimanya, satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua wali. Jadi ini program-program prioritas yang ditransformasikan oleh Kementerian Pendidikan kita saat ini. Ada lima indikator. Ketika ini sudah terjadi, maka terjadilah itu transformasi atau perubahan di dalam pelaksanaan pendidikan kita. Ini sepintas Bapak Ibu ya, saya paparkan. Bagaimana dengan perencanaan berbasis data ya, yaitu sebagai bagian penting untuk mendorong terwujudnya yang pertama kurikulum merdeka ya. Jadi ini transformasi pendidikan ya yang dicapai ketika PBD itu dilaksanakan ya, maka akan tercapai atau bisa dilaksanakan atau diwujudkan transformasi pembelajaran. Nah, ini kurikulum merdeka ya. Dalamnya kurikulum merdeka itu tahap-tahap pengembangannya itu ini bisa ya, pelaksanaannya itu atau implementasinya bisa dilakukan dengan menggunakan platform Merdeka Belajar Mengajar atau PMM ya. Kemudian langkah selanjutnya ini Bapak Ibu ya, pembelajaran itu bisa berjalan maksimal. Kemudian sumber daya sekolah SDS, ARKAS ya. Nah, ini kemudian ada asesmen nasional. Jadi ini komponen-komponen dari transformasi pembelajaran ya, yang dilalui dengan mekanisme penyusunan rencana berbasis data. Ini semua komponen-komponennya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekarang mungkin kita langsung saja ke teknisnya ya, atau mungkin sebelumnya sudah ada Bu Sani atau Bu Ois Farida. Kalau jika sudah ada, mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu. Belum ada ya? Bu Sani dan Bu Ois Farida belum bergabung ya? Baik Bapak Ibu, kalau begitu, jika seperti itu, atau sebelumnya silakan Bapak Ibu jika ada hal yang ingin ditanyakan sebelumnya, sebelum saya lanjutkan. Pak Fajar, gimana Pak Fajar? Ada yang mau disampaikan? Atau Bu Ida, Bu Roro? Atau yang lain silakan Bapak Ibu. Nyimak Pak. Oh, begitu. Yang lain ada yang mau dikemukakan silakan. Jadi sebelum saya lanjutkan, sekali lagi Bapak Ibu, penyusunan perencanaan berbasis data ini atau PBD ini, saya mohon Bapak Ibu ya di sekolah masing-masing ini segera selesaikan sampai dengan berakhirnya masa input ya RKAS di ARKAS. Hanya saya harus pastikan dulu karena saya belum tahu ya, terutama coba mohon penjelasan dari Pak Fajar dulu. Pak Fajar, halo. Monitor Pak Fajar. Iya, Pak Fajar, ini waktu untuk penginputan RKAS di ARKAS sampai dengan kapan Pak Fajar?
Untuk anggaran 2024 sampai tanggal 30 Desember, Pak, arahan dari manajer BOS. Dari manajer BOS ya, dari tim BOS, batas waktu penginputan RKAS tahun 2024 terakhir berarti ya tanggal 31 Desember. Iya, Pak, 30 Desember. Oh, terima kasih kalau begitu. Jadi gini, jika nanti draft PBD ini sudah selesai, ya, nah itu sedapat mungkin dituangkan ke dalam RKAS, gitu ya. Cuma secara teknis saya juga belum tahu apakah di operator ini nanti ada draft. Biasanya ada draft apa aja ya dari distrik ya, dari tim BOS ya. Ada draft nggak Bapak Jar kira-kira dari tim BOS? Berupa Excel apa gitu? Belum ada. Itu biasanya gimana? Apakah langsung di-input di aplikasi di Arkas? Apakah ini ada draft dulu yang disiapkan gitu? Kalau teman-teman belum dituangkan ke aplikasi, baiknya di. Oh, jadi sebelum di aplikasi ini dituangkan dulu draftnya itu di template gitu ya, template lain gitu, berupa Excel atau apa gitu. Nggak bisa kelihatan berapa persen terserap di satu tahap. Oh gitu. Ya jadi apapun teknisnya, jadi jelasnya begini Bapak Ibu, nanti draft dari hasil pelaksanaan PBD ini saya mohon sedapat mungkin ini ada yang tertuang di dalam RKAS begitu ya. Pokoknya nanti teknisnya itu apakah draft itu mau dimodifikasi atau seperti apa, yang saya maksud jangan sampai begini nanti. Biasanya kalau memang di situ sudah ada model yang diberikan oleh tim BOS gitu ya. Jangan sampai cuma Bapak Ibu itu nanti cuma mengubah-ubah besaran kecilnya saja tanpa mengubah-ubah program yang sesuai kebutuhan itu. Yang saya maksud begini, biasanya misalkan dari tim BOS itu memberikan seperti template sebagai bahan untuk acuan, nanti bisa disalin ke Arkas gitu. Jangan sampai terjadi programnya itu kemana ya, nggak sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan tadi ya, yang direkomendasi oleh kementerian. Cuma Bapak Ibu mengubah-ubah itu karena beda sekolah, beda kondisi anggarannya berbeda-beda. Jangan sampai hanya mengubah-ubah besar kecilnya saja tanpa mengubah-ubah programnya gitu. Sepanjang itu bisa diubah programnya, contoh seperti nanti kita lihat ya, indikator-indikator prioritas yang menjadi rekomendasi dari Kementerian Pendidikan itu di unduhan PBD kita itu apa saja gitu. Nah, sedapat mungkin maksud saya itu di luar besaran yang 50% ya, itu mohon Bapak Ibu diakomodir ke sana gitu sebelumnya. Terima kasih Pak Fajar. Jadi nanti kemungkinannya dalam penyusunan RKAS untuk 2024 itu ada dibuat dulu ya, atau dituangkan dulu di dalam satu lembar kerja yang di luar aplikasi seperti itu mungkin. Baik Bapak Ibu, langsung saja sekarang bagaimana caranya kita melaksanakan PBD, perencanaan berbasis data. Sebetulnya ada dua cara ya. Yang pertama itu kita langsung menggunakan platform rapor pendidikan ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan unduhan rapor PBD seperti yang hari ini kita akan bahas. Nanti Bapak Ibu sebelumnya ya, terlebih dahulu masing-masing sekolah itu dipastikan bahwa sekolah semua sudah mengunduh rapor PBD yang 2023 Bapak Ibu ya, yang bukan yang 2022. Yang 2022 sekarang sudah tidak tersedia.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu di laptopnya masing-masing, terutama Bapak Ibu operator bersama bendahara sudah ada atau sudah memiliki ya hasil unduhan dari rapor pendidikan ya. Nah, jadi langsung saja Bapak Ibu nanti ya silahkan jika ada yang ingin disampaikan, kita di belakang saja gitu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Nah seperti ini Bapak Ibu, ini hasil unduhan kita, tentunya sekolah semua sudah memiliki ini. Nanti Bapak Ibu gunakan ya hasil unduhan ini untuk menyusun PBD di sekolah masing-masing. Nah ini Bapak Ibu yang saya paparkan hari ini. Nanti Bapak Ibu silahkan kita diskusi ya, kita diskusi saja Bapak Ibu untuk pelaksanaan PBD ini. Sekali lagi Bapak Ibu seyogianya ya dari Kementerian Pendidikan itu ya merekomendasikan ke sekolah kita semua, masing-masing sekolah berbeda-beda rekomendasinya sesuai dengan rapor PBD yang Bapak unduh gitu ya. Seyogianya penyusunan anggaran BOS itu sesuai kebutuhan. Yang dikatakan kebutuhan adalah yang tadi itu Bapak Ibu, karena itu berdasarkan rapor pendidikan. Di mana pada rapor pendidikan tadi ini ada 6 indikator prioritas yang perlu ya ditingkatkan setiap tahun hasilnya. Jadi dengan melaksanakan PBD nanti Bapak Ibu RKAS yang ada di sekolah kita masing-masing itu kuat ya, dasarnya kuat. Mana mungkin sekolah menyusun anggaran rencana kegiatan itu dikatakan berdasarkan kebutuhan, sedangkan yang dikatakan kebutuhannya itu tidak diambil dari hasil kondisi-kondisi kenyataan di sekolah. Nah ketika Bapak Ibu mengunduh rapor PBD dari rapor pendidikan, itulah yang dikatakan kebutuhan sebetulnya, karena itu dari hasil dari berbagai macam survei gitu. Jadi dasarnya kuat. Sebaliknya Bapak Ibu ketika sekolah itu belum mengunduh rapor PBD, maka dikatakan RKAS yang disusun di sekolah itu tidak rasional, dan itu tidak dikatakan dari mana asal usulnya atau dasarnya mengatakan anggaran bisa disusun berdasarkan kebutuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu menyusun anggaran belanja sekolah itu harus berdasarkan kebutuhan. Itu prinsipnya yang tidak boleh dihilangkan. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Kira-kira Bapak Ibu siap semua menyusun PBD ini sambil menyusun RKAS tentunya ya. Ya diselip-selipkan lah gitu artinya ya, dimasuk-masukkan apa yang dibuat di dalam PBD itu. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan dengan cara acungkan diklik itu ya, angkat tangannya, kemudian silakan dibuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Mas Didik. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Iya Pak, saya Sofyan dari SD Darul Mutakin. Ya, Alhamdulillah kita menyimak bersama-sama nih, ada Kamus Kultas, ada wakil halal, ada bendahara, ada motor, lead. Tadi hasil diskusi kami di sini, ketika kita akan menuangkan nilai-nilai tadi ya, PBD tadi ke AKAS, kita sudah mengikuti semua juknisnya, semua sudah kita laksanakan. Ternyata masih ada sisa anggaran misalnya. Itu apakah bisa dialokasikan ke hal-hal yang lain lagi yang tidak ada di rapor PBD tadi? Ketika sekolah sudah menyusun RKAS berdasarkan PBD tadi Pak ya, ternyata masih ada sisa anggaran yang bisa dialokasikan.
silahkan Pak, itu bebas sekolah itu. Oh Dan gitu ya. yang direkomendasi di rapor PBD ini pun belum tentu sepenuhnya belum tentu sepenuhnya sesuai dengan jumlah nominal uang yang ada di sekolah. Bisa saja itu yang direkomendasi itu kan terbatas gitu Pak. Hanya bagian-bagian yang dianggap itu capaiannya rendah gitu. Padahal misalnya nih, satu semester ya Pak ya, Darul Mutakin menerima anggaran dari pemerintah misalkan kali jumlah siswa kan. Iya betul. Ya, kali jumlah siswa per siswa itu 1.070.000 ya. Iya betul. Dikalikan jumlah siswa satu sekolah, maka jatuhlah misalkan satu semester itu katakanlah 130 juta. Nah, kemungkinannya gini, yang perlu diprioritaskan sesuai dengan rekomendasi pada rapor PBD ini hanya nanti setelah dihitung-hitung semua seperti tadi ya, seperti saya contohkan tadi, hanya berjumlah 30 juta, yaitu hanya seperti itu Pak. Yang lainnya kan sekolah itu punya kebutuhan prioritas lain, misalkan ingin menambah atau menganggarkan penambahan fasilitas apa, tapi yang dibutuhkan gitu Pak, misalkan untuk sarana prasarana, misalkan untuk perbaikan mebler kelas misalkan gitu Pak ya, itu kan sesuai kebutuhan. Maka itu nanti yang selisihnya itu alokasikan ke sana Pak gitu. Tapi betul-betul harus sesuai kebutuhan gitu Pak. Bukan berarti berdasarkan keinginan, misalkan sekolah ini ingin supaya sekolah ini tampil beda, maka atau mungkin untuk buat proyek ini, kegiatan ini, tapi itu harus betul-betul sesuai kebutuhan Pak, prioritas gitu. Yang mana dulu yang lebih penting, artinya gitu Pak. Itu selisihnya ya itu diatur oleh sekolah Pak. Jadi sekali lagi hasil rekomendasi dari Kementerian Pendidikan ini Pak, yang tertuang di dalam rapor PBD ini berbeda-beda setiap sekolah. Itu jika dijumlahkan nanti nominalnya ya kemungkinannya variasi ya, bisa sesuai dengan anggaran yang diterima, bahkan mungkin bisa lebih jauh di bawah itu gitu. Karena kan itu hanya direkomendasi untuk capaian-capaian yang masih berwarna merah, oranye gitu Pak prioritasnya. Mungkin juga yang hijau, tapi hijaunya itu perlu ditingkatkan lagi gitu Pak. Jadi kemungkinannya sih kalau menurut saya itu jauh di bawah alokasi yang kita terima Pak. Jadi makanya begini, ironis jika sekolah tidak mau menyusun RKS itu berdasarkan PBD. Karena PBD ini adalah rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, itu harus masuk di dalam anggaran sekolah kita. Itu sampai dengan ke Arkas. Jika itu sudah masuk ke Arkas, maka sekolah kita sudah bisa dikatakan melaksanakan program prioritas sekolah pemerintah Pak. Kan pemerintah itu memberikan anggaran, memberikan dana itu untuk meningkatkan gitu Pak, untuk meningkatkan capaian-capaian sekolah yang masih kondisinya masih lemah, masih kurang, bahkan masih sedang gitu. Jadi untuk itu sebetulnya gitu Pak Bu. Bagaimana Pak? Sudah jelas Pak? Ya Pak, terima kasih, cukup jelas penjelasan dari Pak Ipati. Makasih Pak ya. Sama-sama Pak. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu yang saya paparkan tadi, kira-kira alur penyusunan PBD itu mulai dari mana dulu Bapak Ibu? Dari pertama kita membuat dulu RKT, ya kan? Ya, kita buat dulu RKT. Nah, untuk membuat RKT itu dari mana bahannya Bapak Ibu? Dari akar masalah. Iya, betul sekali Bapak. Dari akar masalah yang ada di bagian keempat ya. Seluruh indikator prioritas ya, dari situ bahannya. Kita masukkan. Bapak Ibu jika lupa gitu ya, nanti bisa dilihat kembali, ini nanti saya share ya di rekamannya gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin bingung lagi biasanya kalau untuk memulai lagi, biasanya bingung lagi dari mana yang tadi dijelaskan, lupa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali apa yang tadi saya paparkan gitu. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu
saya silahkan kalau jika masih ada yang ingin bertanya, 2 orang lagi silahkan. Dari siapa dulu? Silahkan. Ada lagi Bapak Ibu? Kita masih memiliki waktu 9 menit lagi karena kita jadwalnya ini adalah dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.00. Masih ada waktu, sekarang baru pukul 14:51. Masih ada waktu 9 menit lagi Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Ya silahkan Bu. Ini Roro. Pak, di Paru 4 kan rapor mutunya yang literasi sama numerasi yang perlu ditingkatkan. Nah, itu kira-kira yang bisa dimasukkan ke BOS itu kegiatannya kira-kira seperti apa ya Pak? Nah itu maaf Ibu, langsung saya jawab ya. Jadi gini Bu, Ibu tetap lihat tadi unduhan rapor PBD-nya itu Bu. Belum tentu hanya itu yang harus dibenahi Bu. Jadi itu kemungkinannya di bawah itu juga masih ada lagi yang berwarna oranye atau kuning gitu. Jadi ikuti saja Bu, itu tadi hasil unduhannya itu, unduhan rapor PBD-nya itu diikuti gitu. Iya Pak, yang itunya yang kuning itu literasi sama numerasi. Ya di sana kan ada rekomendasi Bu. Ketika sudah dibuka nanti di seluruh rekomendasinya itu akan ada di situ. Itu Bapak Bu Ida bersama tim kerja di sekolah itu bersama bendahara. Bu Ida bendahara ya? Rekomendasi Itu bisa melihat inspirasinya di situ kan sudah disediakan juga ya. Dari rekomendasi itu ada bagian inspirasi berupa link di situ yang bisa kita pelajari dan bisa kita tiru, kita gunakan, adopsi gitu kegiatannya dari situ. Itu adanya di PMM Bu. Iya, berarti ini apa ya? Itu tidak memerlukan dana ya Pak ya, karena kan bisa melihat di kegiatan-kegiatan video yang di PMM ya? Enggak, maksudnya gini, untuk kegiatan nanti pembenahannya seperti apa, apakah itu bentuknya IHT, jika memang kaitannya dengan itu, apakah belanja sarana prasarana atau apa. Nah itu di inspirasi itu adalah modelnya Bu, maksudnya itu modelnya yang bisa kita adopsi, kita terapkan untuk pelaksanaan kegiatannya nanti di pengembangan di sekolahnya. Iya, Jika Pak. misalkan workshop peningkatan literasi membaca teks informasi. Nah nanti kan pasti butuh narasumber segala macam, apakah itu IHT bentuknya, jadi nggak selalu workshop gitu ya. Itu sekolah bukan berarti seperti tadi harus seperti itu. Jadi itu boleh sekolah itu membuat sendiri programnya gitu. Yang jelas programnya itu untuk Alhamdulillah. ya, jadi inspirasi untuk benahinya itu berupa model yang bisa kita adopsi untuk nanti bagaimana cara kita melakukan program pembenahannya itu gitu. Jadi gitu Bu. Itu ada semacam draft lah gitu. Kita kan udah ada pojok baca tuh, pojok baca setiap kelas. Berarti itu bisa dianggarkan di BOS ya Pak? Iya betul Bu, itu kan butuh biaya, itu kan ada itu ya butuh dana itu kan seperti gitu. Misalkan itu pojok baca kan kaitan dengan untuk meningkatkan kemampuan literasi gitu kan. Ya kaitan dengan membaca, kan literasi itu ada 2 indikator ya Bu ya, indikator prioritasnya ada 2. Atau misalkan mading ya Pak ya, dianggarkan di BOS ya? Ya itu tergantung ininya Bu, tergantung kondisi sekolahnya. Misalkan di indikator prioritasnya misalkan literasi ya, kemampuan literasi. Nah literasi itu sendiri kan ada 2 indikator ya. Yang pertama itu kemampuan membaca teks informasi, yang kedua kemampuan membaca teks sastra gitu kan. Nah keduanya itu harus disinkronkan gitu. Misalkan untuk meningkatkan kemampuan membaca teks informasi itu kegiatannya apa, harus ada sinkronisasi dulu ke situ, yang tujuannya nanti agar seluruh siswa di sekolah kita memiliki kemampuan yang unggul di dalam membaca teks informasi gitu Bu. Nanti apakah itu butuh referensi, apakah butuh
bahan-bahan bacaan yang bisa digunakan. Nah, itu belum tentu selalu harus kegiatan workshop atau WHT, bisa juga itu dalam bentuk belanja aset, misalnya belanja aset buku, bukunya buku apa, tapi harus yang sesuai, tapi harus hasil dari kebutuhan yang tadi yang direkomendasi gitu. Jadi bukan seperti gini, Bu. Kan literasi itu dimaknai semua sementara ini adalah kegiatan membaca saja gitu ya. Padahal literasi itu bukan hanya sebatas membaca. Nah, membaca juga walaupun misalkan sederhananya membaca teks, maka yang dibacanya adalah kemampuan membaca teks informasi. Di sana maknanya adalah agar semua siswa dari hasil belajar ini memiliki kemampuan membaca teks informasi, itu bisa menyerap apa yang dibacanya gitu kan. Bukan hanya lancar membacanya, kan selama ini kan yang dikatakan literasi dianggapnya itu hanya sekedar orang itu dianggap lancar membaca gitu ya. Padahal nggak seperti gitu. Dan di sana sudah ditentukan di rapor pendidikan juga bahwa yang namanya kemampuan literasi itu ada dua. Pertama, kemampuan membaca teks informasi, yang kedua kemampuan membaca teks sastra gitu, Bu. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan penyusunan RKAS atau ARKAS? Yaitu bentuk kegiatannya bisa di sekolah melihat inspirasi untuk melakukan program benahi tadi gitu. Misalnya di PMM di situ ada model apa. Nah, di sekolah ini misalnya di guru itu pengalamannya menerapkan apa, ya itu kita adopsi, maksudnya itu opsional gitu, atau kita buat sendiri programnya. Itu, Bu ya. Ada lagi, Bu, dari yang lain, Pak? Silahkan kalau ada. Pak Dedi, silahkan Pak Dedi. Pak. Ya, Pak Dedi. Ini saya mau nanya. Yang pertama file yang tadi bisa diposting, Pak. Kita buat referensi. Terus yang kedua nih, ARKAS kita kan udah dikejar-kejar besok nih, Pak. Ada nggak cara lebih cepat lagi supaya kita clear biar target di 2024 itu program kementerian itu berhasil masuk ke ARKAS kita. Terserap gitu ya, terakomodir di ARKAS ya. Iya, terus yang ketiganya, kita itu kan di 2024 di target buku, Pak nih. Bukannya saya doang kali, bukan sekolah saya aja. Semua sekolah pasti sama di targetnya buku terus. Nah, itu kan kita udah ngejar nih di ARKAS itu pertama belanja pegawai kita ambil. Setelah itu baru belanja modal, khususnya buku yang udah dipesan dan udah turun juga. Selanjutnya baru aset-aset misalnya kebutuhan komputer, kebutuhan laptop gitu kan. Nah, kita kan nggak bisa prediksi, Pak, kebutuhan yang tadi di PBD ya. Iya. Apa bisa kita sesuaikan aja dengan keadaan kita? Yang penting istilahnya nggak melenceng-melenceng banget dari tujuan kementerian gitu. Iya. Terus gimana Pak nih solusinya supaya yang cepat gitu? Iya. Cuma itu Pak Dedi ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ini juga saya nitip. Ini kan hanya Bapak Ibu ya. Sepertinya Bapak Ibu pas sekolahnya nggak ada yang bergabung ya, sepertinya. Hampir rata-rata menugaskan Bapak Ibu ya, bendahara dan operator gitu ya. Kasih tahu Pak. Oh iya. Jadi maksudnya Bapak Ibu bertugas menyampaikan, ini kan amanat ya. Ini amanat dari pemerintah. Jadi ini harus kebijakan sekolah. Ini nggak boleh mengabaikan gitu. Karena ini kan kebijakan pemerintah gitu. Jadi gini Pak Dedi ya, maaf tadi yang pertama itu bagaimana caranya ini untuk teknis memudahkannya kita dalam menyusun PBD ini. Boleh nih file yang tadi saya bagikan. Jadi saya jawab langsung Pak Dedi, ini milik sekolah lain gitu, nggak, kalau nanti digunakan ini akan menjadi tidak sinkron gitu jelasnya. Jadi masing-masing sekolah kan sudah punya, ya gunakan itu karena berbeda-beda gitu Pak Dedi. Itu tadi misalkan sekolah A itu yang saya tampilkan, dia capaiannya itu ada di rekomendasinya itu ada di kualitas pembelajaran yang masih rendah di atasnya, itu yang harus diprioritaskan benar.
Maka belum tentu di Cogrek 1 itu seperti itu gitu. Kan punya unduhan juga di Cogrek 1. Tinggal ke bawahnya itu yang penting gitu Pak Dedi. Digunakannya itu lembar kerja RKT-nya itu yang set 5 dan lembar kerja yang set 6 Arkas. Jadi dengan kata lain beginilah, nanti menyusun PBD itu gunakan lembar kerja set 4, set 5, set 6 Pak Dedi gitu. Sama aja Pak Dedi. Cuma memang nanti di atas itu kan bingung ya, ada contoh-contoh banyak, ya silahkan contoh itu kan sebetulnya untuk memandu gitu, untuk membantu supaya kita mudah gitu. Gitu Pak Dedi, kira-kira paham nggak Pak Dedi? Untuk teknis penyusunan PBD. Bisa sih Pak, udah pernah. Oh gitu, alhamdulillah kalau gitu ya. Nah, yang keduanya Pak Dedi, ini kaitan dengan kebijakan kan, kalau yang namanya belanja buku itu kebijakan. Kan dalam Juknisbos nggak ada ketentuan harus belanja buku sekian persen dalam setiap periode. Ada nggak di Juknis? Ada ketentuan harus dibelanjakan buku sekian persennya nggak dari dana itu? Udah nggak ada sekarang Pak, nggak ada. Dari dulu juga nggak ada sebetulnya. Dulu kecuali tahun berapa tuh pernah ada itu. Ada pernah itu dibatas berapa persen harus dibelikan buku. Tapi waktu itu kan memang sekolah minim buku gitu. Kalau sekarang itu di Juknisbos nggak ada ketentuan 0%-nya juga untuk jadi pemerintah itu memberikan dana BOS itu diminta sekolah itu membuat anggarannya itu sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan sekolah. Contoh begini ya, walaupun butuh buku seperti tadi, contoh Bu Ida tadi menjelaskan ya, misalkan sekolah ingin meningkatkan kemampuan literasi membaca teks informasi, maka dibuatlah sudut-sudut atau pojok-pojok baca gitu yang berupa teks-teks informasi. Itu kan butuh biaya. Apakah itu sekolah harus menganggarkan belanja buku? Gimana itu Pak Dedi? Itu kan nggak selalu harus beli buku kan? Iya kan? Ya bisa dibuat seperti itu. Jadi gini, ya, intinya sih begini. Apapun yang dibelanjakan itu harus berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan yang berupa rapor PBD tadi gitu. Gitu Pak Dedi. Jika memang dianggap butuhnya buku untuk meningkatkan kemampuan literasi tadi, baik itu teks membaca informasi maupun teks membaca sastra, intinya sih untuk itu. Tapi misalkan beli buku juga itu, beli buku itu atas dasar kebutuhannya tadi dari situ, dari data. Jadi kan kalau penyusunan RKS di Arkas itu berdasarkan PBD, ya, jadi penganggarannya itu sesuai data Pak Dedi gitu. Ada data yang dijadikan dasar gitu, yaitu dari rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan itu dari mana? Rapor pendidikan itu ya dari berbagai macam survei gitu ya. Survei lingkungan belajar, hasil ANBK, bentuk survei lain, bahkan dari Dapodik, mungkin juga dari apa yang diinputkan di Arkas itu. Jadilah itu terekam di dalam satu capaian di dalam rapor pendidikan gitu. Jadi rapor pendidikan itu menjadi induk semua untuk ya dijadikan bahan-bahan ya untuk pelaksanaan program di sekolah gitu. Kemudian satu lagi ya Pak Dedi, ketika nanti dari hasil perancangan anggaran tadi masih ada saldo ya tadi Pak Dedi ya. Masih ada lagi saldo gitu ya. Kalau nggak salah tadi Pak Dedi masih ada saldo, apakah boleh itu? Ya silahkan kalau misalkan setelah itu dianggarkan atau dirancang anggarannya, ya syukur-syukur melalui proses PBD tadi masuk semua hasil rekomendasi dari kementerian. Kemudian walaupun di situ ada belanja buku, tapi belanja bukunya berdasarkan tadi kebutuhan yang tadi, misalnya di kemampuan literasinya masih merah atau masih oranye, kan itu pasti ya harus dibenahi. Nah, benahinya seperti apa? Ada rinciannya di PBD tadi gitu, di seluruh rekomendasi tadi yang di set 4 gitu Pak Dedi. Ada lagi sisanya itu saldonya. Ya itu silahkan tadi seperti Darul Mutakin juga, apakah belanja untuk kebutuhan sarana prasarana lain, misalnya kan nanti ANBK berikutnya kan masih kurang tuh laptop gitu ya.
mungkin akan lebih enak lah jika sekolah nambah lagi satu tahap 2 gitu ya. Nah nanti kan pada akhirnya ANBK nanti kan mungkin penyediaan komputernya atau laptopnya makin cukup gitu. Itu mah kebijakan sekolah Pak Dedi. Tapi kebijakan sekolah itu pun betul-betul harus pertimbangannya berdasarkan kebutuhan. Nah seperti tadi udah disusun anggarannya sesuai dengan rekomendasi dari kementerian, kemudian juga udah disusun anggarannya berdasarkan hasil kebijakan sekolah ya, bahwa buku itu penting, tapi membeli buku pun harusnya berdasarkan tadi penentuannya gitu. Nah masih ada lagi saldonya. Oh, yang dianggap butuh ya ini yang namanya ANBK itu kan program prioritas kementerian gitu kan. Ini tahun depan sekarang baru ada 10 laptop misalkan. Kalau misalkan tahun 2024 beli lagi misalkan per tahap 2, ya kan nambah 4 per tahun. Itu kan. Itulah. Luis mohon ya, Luis. Mic-nya di stop dulu. Luis mic-nya di stop dulu. Boys Parida mic-nya di stop dulu. Yes, Jadi seperti itu Pak Dedi ya. Kira-kira gimana Pak Dedi? Jelas nggak? Jelas Pak Dedi? Iya Pak, Ya seperti itu sementara ya. Nah mungkin dari saya cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah ada satu dari Pak Fajar, kedua dari Bapak Mutakin, ketiga dari Pak Dedi, sudah 3 orang penanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa Bapak Ibu tindak lanjuti di sekolah masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita akhiri Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan dari Bu Isparida, karena sekarang Bu Isparida itu alhamdulillah sudah bergabung. Silakan Bu Is, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Kedengeran nggak suara saya Pak? Halo? dengeran Bu. Kedengeran Bu. Silahkan jika ada yang mau disampaikan Bu Is, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan, silahkan sebelum kita akhiri. Bu Is, silahkan jika ada yang mau disampaikan dengan mengaktifkan dulu mikrofonnya, diaktifkan dulu, itu masih ditutup. Udah ya? Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bu Is Farida tidak ada yang mau disampaikan. Apakah masih ada yang mau disampaikan Bu Is? Silahkan Bu Is. Ya Pak Sidi. Ya silahkan. Halo. Ya udah silahkan. Ya halo. Halo. Ya Bu Is langsung aja, sudah bisa didengar suaranya. Silahkan jika ada yang mau disampaikan. Hilang lagi. Iya, sedikit banyak tadi saya nyimak yang disampaikan Pak Sidi ya. Jadi untuk mungkin pembelajaran di tahun 2024 Pak, semuanya sudah harus balance APBD-nya ya teman-teman semuanya, kebutuhan sekolah ya. Dari ke-8 standar itu mungkin pemetaannya harus prosentasinya itu harus seimbang. Jangan terlalu besar misalnya di pengeluaran untuk belanja alat-alat kebersihan dan lain sebagainya, tapi alokasikan juga untuk pengembangan potensi guru ya. Artinya ada semacam sering dilakukan untuk pengembangan kompetensi guru melalui workshop kecil yang ada di sekolah, kemudian IHT atau bimtek kecil yang ada yang dilakukan di sekolah-sekolah. Mungkin itu ya Pak untuk tambahannya.
Kayaknya segitu dulu deh yang bisa saya sampaikan ya Pak, soalnya gigi saya ini lagi sakit banget. Oh yaudah, makasih Bu Is ya. Ya. Mudah-mudahan bisa disimak oleh Bapak Ibu semua. Iya. Sekali lagi mohon Bu Is ditutup dulu mic ya. Oke Pak. Makasih. Bapak Ibu sekali lagi, jadi mohon Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu kepala sekolah tidak ada yang bergabung, saya mengucapkan syukur alhamdulillah Bapak Ibu semua, walaupun ya sini sudah di luar jam kerja, masih bisa menyempatkan diri. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini ya bermanfaat untuk sekolah, untuk kita semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi kesehatan ya, karena ini pengabdian Bapak Ibu, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tanam hari ini ya nanti akan membuahkan hasil. Jangan khawatir Bapak Ibu, ketika kita ikhlas ya, kita memberikan pengabdian ke sekolah demi kemajuan sekolah, kita menyumbangkan pikiran, nanti mohon sekali lagi Bapak Ibu sampaikan hal ini kepada Bapak Ibu kepala sekolah ya. Jadi dalam menyusun anggaran, kebijakan sekolah itu harus mengikuti program yang direkomendasi oleh pemerintah, yaitu berupa rapor PBD. Ya, rapor PBD ini beda-beda ya Bapak Ibu ya, tiap sekolah beda-beda. Kalau tadi yang saya contohkan itu dari sekolah tertentu, cuma memang sengaja saya sembunyikan nama sekolahnya, karena itu kan miliknya sekolah lain gitu. Jadi ketika itu harus belanja buku, bukan berarti belanja buku itu gelondongan Bapak Ibu. Sekolah dapat dana BOS 1 semester sekian persennya akan dialokasikan belanja buku. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Belanja buku juga harus dipertimbangkan berdasarkan perencanaan berbasis data. Dan ketika kita melaksanakan perencanaan berbasis data atau PBD, sudah jelas kita melaksanakan amanat dari pemerintah, karena itu rekomendasi dari pemerintah. Jadi artinya rekomendasi dari pemerintah ini gitu Bu, Pak. Ketika itu warnanya merah, oranye, hijau, itu rekomendasi dari pemerintah. Dari mana pemerintah merekomendasi? Nah, Kementerian Pendidikan itu merekomendasi berdasarkan kondisi yang dihasilkan dari satu ya, survei lingkungan belajar. Kan survei lingkungan belajar itu merekam kondisi di sekolah Bapak Ibu, keadaan yang sebenarnya di sekolah. Kemudian ANBK, jawaban-jawaban siswa itu pada saat ANBK itu ada survei karakter, survei literasi, survei numerasi. Itu kan berdasarkan kenyataan yang mereka alami di sekolah. Kemudian dari survei-survei lainnya Bapak Ibu, itu dari kementerian juga ada survei sampel gitu kan. Dan kemudian juga ada ya dari data Dapodik, itu kan kondisi di Dapodik berbeda-beda gitu kan. Kemungkinannya di sekolah A hasil update-nya kondisi lingkungan belajarnya dari sarana prasarananya berbeda-beda juga gitu. Kemudian juga dari serapan anggaran yang diberikan pemerintah melalui BOS itu terserap gak di RKAS itu yang dituangkan di dalam ARKAS. Jika itu belum ada muncul dari program-program prioritas itu, maka sekolah capaiannya belum bisa meningkat, belum ada perubahan apa-apa. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Untuk teknis ya penyusunan PBD ini ya Bapak Ibu, sementara ini silakan baca bismillah dulu. Ya, kita berdoa, semua yang kita kerjakan itu tujuannya adalah untuk ya melaksanakan amanat yang perlu kita jalankan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi keberkahan semua ya. Amin ya robbal alamin. Karena dengan ikhlasnya kita bekerja, efeknya nanti ya berupa rezeki. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan rezeki ya di depan Bapak Ibu nanti tetap ada ya gitu. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangannya dari apa yang saya sampaikan ya. Dan mohon sekali lagi bila ada yang belum mengisi daftar hadir pada link tadi sudah saya share itu ya di chat ya, di chat sudah saya share itu. Mohon yang belum silahkan diisi Bapak Ibu, ada linknya di situ. Nah, ini dia ya, sudah ada. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.
Ya, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sering berjumpa lagi melalui kegiatan-kegiatan walaupun tidak tatap muka seperti ini. Yang penting kita bisa ya melaksanakan program-program yang perlu kita kerjakan. Gitu aja Bapak Ibu. Saya akhiri Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin saya lab ya.